Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya belajar bersama Bu Anissa Isna. Di video sebelumnya, kita sudah belajar tentang komposisi fungsi. Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah inverse fungsi. Seperti apa inverse fungsi dan bagaimana contoh-contoh soalnya? Mari kita pelajari bersama-sama. Inverse fungsi komposisi adalah jika fungsi f memetakan himpunan A ke himpunan B dinyatakan dengan fx, y, di mana x adalah elemen dari himpunan A dan y adalah elemen dari himpunan B. Maka inverse dari fungsi f adalah f inverse, di mana simbolnya adalah f pangkat min 1 memetakan dari himpunan B ke himpunan A. Jadi dibalik dari himpunan A ke himpunan B, kemudian inverse-nya adalah dari himpunan B ke himpunan A. Dinyatakan dengan F inverse sama dengan Y, X, di mana Y adalah elemen anggota himpunan B dan X adalah elemen himpunan A. Bagaimana cara menentukan inverse suatu fungsi? Langkah-langkah yang pertama adalah mengubah fungsi fx ke persamaan y sama dengan fx. Kemudian yang kedua adalah menyelesaikan persamaan tersebut sehingga diperoleh x sama dengan fy. Kemudian yang terakhir adalah mengganti x dengan f inverse x. Kita akan ke contoh soal yang pertama. Tentukan inverse fungsi fx sama dengan min 3x plus 4. Langkah pertama, kita mengganti fx menjadi y sama dengan fx. Jadi y sama dengan fx-nya min 3x plus 4. Kemudian kita cari nilai x-nya. Karena kita mencari nilai x, jadi yang ada variabel x kita pindah ke ruas kiri. Min 3x kita pindah ke ruas kiri menjadi 3x. Kemudian y di sini kita pindah ke ruas kanan. Y menjadi min y. Plus 4-nya tetap plus 4. Kemudian x-nya sama dengan min y plus 4 per 3. 3-nya pindah ke ruas kanan menjadi per 3. Nah, setelah mendapat x sama dengan min y plus 4 per 3, maka langkah terakhir kita tinggal mengganti nilai x menjadi f inverse x sama dengan y-nya kita ganti dengan x min x plus 4 per 3. Selain menggunakan langkah-langkah tadi, kita bisa menggunakan smart solution atau cara yang lebih cepat. Rumusnya adalah dari bentuk umum fx sama dengan ax plus b per cx plus d, f inverse-nya sama dengan min dx plus b per cx min a. Jadi kita tinggal menukar posisi antara a dan d. A-nya dari atas kita pindah ke bawah dan tandanya menjadi lawannya atau menjadi negatif. Kemudian D-nya dari bawah tinggal kita pindah ke atas, tandanya juga menjadi negatif. Jadi F inverse sama dengan min dx plus b per cx min a. Nah, dari contoh soal nomor 1 tadi, kita tadi sudah mendapatkan F inverse x sama dengan min x plus 4 per 3. Kita akan mencari menggunakan smart solution. Tadi fx bentuk umumnya adalah ax plus b per cx plus d. Fx-nya tadi sama dengan min 3x plus 4. Nah, karena di bawah ini tidak ada penyebutnya, maka penyebutnya kita anggap dengan 1. Kita identifikasi dulu nilai a, kita samakan dengan bentuk umum. A di sini adalah min 3. Kemudian b-nya adalah 4. C di sini 0. Kenapa 0? Karena di sini tidak ada yang bervariabel x. Jadi C-nya kita anggap 0. Nah, D-nya baru 1. Ini adalah D, bukan C. D tidak memiliki variabel di sini. Jadi D-nya sama dengan 1. Jadi langsung kita kerjakan dengan smart solution min dx plus b per cx min a. D-nya, D adalah 1, jadi min 1x
plus B, B-nya 4, kemudian per C, karena C-nya 0, jadi tidak kita tulis, min A. Min A-nya tadi adalah min 3. Kalau min A jadi menjadi plus 3. Min X plus 4 per 3. Jawabannya sama dengan langkah-langkah yang tadi kita kerjakan. Kita ke contoh soal nomor 2. Tentukan inverse fungsi fx sama dengan 5x min 3 per 2x plus 1. Nah, kita ubah dulu y sama dengan fx-nya. Y sama dengan 5x min 3 per 2x plus 1. Kemudian kita kalikan y dengan penyebut 2x plus 1, jadi y kali 2x plus 1 sama dengan 5x min 3. Kemudian kita kalikan satu per satu, y kali 2x, y kali 1 menjadi 2xy plus y sama dengan 5x min 3. Kemudian kita akan mencari nilai x-nya. Yang punya variabel x kita pindah ke kiri. Di sini yang variabel x adalah 5x. Jadi 5x ini kita pindah ke kiri. Ganti yang tidak ada variabel x kita pindah ke kanan. Jadi 2xy min 5x karena tadi positif pindah menjadi negatif sama dengan y tadi kita pindah ke kanan menjadi min y min 3-nya tetap. Kemudian kita cari nilai x-nya karena di sini sama-sama mempunyai x ini kita keluarkan. X kita keluarkan jadi x kali 2y min 5 sama dengan min y min 3. X-nya di luar, kemudian di dalam kurung tinggal 2y min 5 karena x-nya tadi sudah kita keluarkan. Nah, kita cari nilai x-nya dengan memindahkan 2y min 5 ini menjadi ke ruas kanan atau menjadi penyebut min y min 3 per 2y min 5. Setelah kita sudah mendapatkan x sama dengan, maka tinggal kita ubah menjadi f inverse x sama dengan y-nya kita ganti dengan x min 3 per 2x min 5. Bagaimana jika kita kerjakan dengan smart solution? Nah, kita ke bentuk umumnya. Tadi bentuk umumnya adalah ax plus b per cx plus d. Jadi nilai a-nya adalah di sini 5, kemudian nilai b-nya adalah min 3, nilai c-nya adalah 2 dan d adalah 1. Langsung bisa kita ubah. F inverse x sama dengan min d. D-nya 1, jadi min 1. B-nya 3, min 3 per C-nya 2 ya. C2 2x, kemudian A-nya adalah 5. Karena min A maka min 5. Jadi sama hasilnya. Contoh soal nomor 3, tentukan inverse fungsi fx sama dengan 2 plus 11x per 3x min 1. Sama, kita mengubah fx menjadi y. Y sama dengan 2 plus 11x per 3x min 1. Kemudian kita kalikan silang y kali 3x min 1. Y kali 3x min 1 sama dengan 2 plus 11x. Kita kalikan satu per satu, y kali 3x dan y kali min 1 menjadi 3xy min y sama dengan 2 plus 11x. Nah, sekarang yang punya variabel x kita pindah ke ruas kiri. Ini 3xy tetap di sini, kemudian 11x kita pindah ke kiri. Dan yang tidak mempunyai variabel x kita pindah ke kanan. Jadi min y ini kita pindah ke kanan. 3xy min 11x karena tadi plus menjadi min sama dengan y dari min menjadi plus y plus 2. X-nya kita keluarkan menjadi x kali dalam kurung 3y min 11. X-nya di luar, yang di dalam kurung tinggal 3y min 11.
sama dengan Y plus 2. Jadi X-nya sama dengan Y plus 2, 3Y-nya kita pindah ke ruas kanan menjadi penyebut per 3Y min 11. Terakhir tinggal X-nya kita ubah menjadi F inverse X sama dengan Y-nya kita ubah menjadi X plus 2 per 3X min 11. Kita kerjakan dengan smart solution. Sama, kita identifikasi dulu nilai A-nya. Nah, A-nya adalah yang berpasangan dengan variabel X ya. Jadi yang berpasangan dengan variabel X di sini adalah 11. A sama dengan 11, B-nya 2, C-nya 3, C yang berpasangan dengan X, C-nya 3, dan D-nya min 1. Langsung kita cari F inverse X-nya sama dengan min D. D-nya min 1, min D menjadi plus 1 X, B-nya 2 plus 2 per CX, C-nya 3, 3X, min A-nya 11 jadi min 11. F inverse X sama dengan X plus 2 per 3X min 11. Jawabannya sama dengan langkah-langkah yang tadi kita kerjakan. Lanjut ke soal nomor 4, tentukan inverse fungsi fx sama dengan 2 per 2x min 5. Kita ubah dulu, y sama dengan 2 per 2x min 5, kemudian kita kalikan silang, y kali 2x min 5 sama dengan 2. Y kali 2x, y kali 2x, y kali min 5. Jadi 2xy min 5y sama dengan 2. Nah, di sini yang punya variabel x hanya 2xy. Jadi selain itu kita pindah ke kanan. 2xy-nya tetap di ruas kiri dan min 5y kita pindah ke kanan menjadi plus 5y. Plus 2-nya tetap. Kemudian cari nilai x-nya. X-nya kita keluarkan jadi x kali 2y sama dengan 5y plus 2. X sama dengan 5y plus 2, 2-nya kita pindah menjadi per 2y. Terakhir, diubah F inverse X sama dengan 5x plus 2 per 2x. Kita kerjakan dengan smart solution. Kita identifikasi dulu nilai A, B, C, D-nya. A di sini kanan, di sini tidak ada yang bervariabel X, jadi A-nya kita anggap 0. Kemudian B-nya, B2, B itu tidak mempunyai variabel. Kemudian C itu mempunyai variabel X, di sini C-nya 2, D-nya adalah min 5. Jadi F inverse X-nya sama dengan min D. Min D karena di sini min 5 menjadi positif 5X. B-nya adalah 2 plus 2 dan per CX, C-nya 2, CX jadi 2X. Min A karena A-nya 0 jadi tidak kita tulis. F inverse X sama dengan 5X plus 2 per 2X. Ke contoh soal nomor 5. Jika diketahui Fx sama dengan 2X min 1 per 4X plus 4, dan Gx-nya adalah sama dengan X plus 5 per 2, maka nilai F bundaran G inverse X adalah, artinya yang pertama kita akan mencari F bundaran G terlebih dahulu. Jadi F bundaran Gx sama dengan, masih ingat ya, F Gx. Kita tulis dulu Gx-nya. Gx-nya adalah X plus 5 per 2. Kemudian baru kita substitusi. Kita substitusi ke nilai fx 2 karena nilai fx nya 2x min 1, jadi x nya kita ganti dengan x plus 5 per 2 kali x plus 5 per 2 min 1 per, karena 4x maka x nya kita ganti juga dengan gx tadi, 4 kali x plus 5 per 2 plus 4 plus 4. Kemudian di sini ini sama-sama 2, jadi ini bisa kita hilangkan, bisa kita sederhanakan. 2 dengan 2, 4 dengan 2. 4 bagi 2 di sini sisa 2 ya. Jadi nanti kita kalikan dengan x plus 5.
Sekarang pembilangnya, karena tadi hilang 2 dengan 2 kan hilang, jadi sisanya yang pembilangnya tinggal X plus 5 min 1. Kemudian penyebutnya, karena tadi di sini 4 bagi 2, sisanya 2, maka kita kalikan 2X, 2 kali X, 2X, 2 kali 5 plus 10, kemudian plus 4. Kita hitung X plus 4 per 2X plus 14. Nah, setelah kita hasilkan F bundaran GX, tinggal kita cari F bundaran G inverse. Kita langsung menggunakan Smart Solution. Jadi F bundaran G inverse X-nya adalah min D plus B per CX min A, di mana D-nya 14 ya. Karena min D menjadi min 14X. B-nya tetap, B-nya plus 4, CX-nya tetap 2X, dan A-nya tadi di sini adalah 1, dipindah ke bawah menjadi min 1. Jadi F bundaran G inverse X sama dengan min 14X plus 4 per 2X min 1. Kita lanjut ke contoh soal nomor 6. Diketahui Fx sama dengan 3x plus 2 dan Gx sama dengan 2 min x. Tentukan F bundaran G inverse 3. Jadi yang pertama nanti kita akan mencari F bundaran G terlebih dahulu. F bundaran G-nya adalah Fgx, di mana Gx-nya 2 min x, jadi F 2 min x. Kemudian kita substitusikan, F-nya adalah 3x, jadi 3x-nya diganti 2 min x. 3 kali 2 min x plus 2 plus 2. Kita kalikan 3 kali 2 dan 3 kali min x. 6 min 3x. 3 kali 2 6 dan 3 kali min x min 3x plus 2 tetap. Jadi F bundaran Gx-nya adalah min 3x plus 8. Kemudian kita cari F bundaran G inverse X sama dengan kita menggunakan Smart Solution, hasilnya adalah X plus 8 per 3. Setelah mendapatkan hasil F bundaran G inverse, tinggal kita terakhir mencari F bundaran G inverse 3. X-nya tinggal kita ubah, kita substitusikan 3. 3 plus 8 per 3. Hasil akhirnya adalah 11 per 3. Terima kasih, semoga kalian semuanya paham. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.